Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Pori TV Radio yang saya hormati, tentu pada saat ini selayaknya kita sebagai umat Islam mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesempatan yang diberikan oleh Allah sehingga kita bisa merasakan bulan puasa di tahun 2022 ini. Hadirin rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah 183 Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas dalam perintah Al-Qur'an ini kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Tujuannya apa? Tentu tujuan akhir dari puasa adalah kita menjadi hamba yang muttaqin, hamba yang memiliki gelar orang yang bertakwa, seorang hamba yang menyampai pada puncak derajat kemuliaan paling tinggi, yaitu derajat orang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia derajatnya di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Tentu di bulan Ramadan ini adalah momentum kita untuk melakukan dengan serius, untuk bersungguh-sungguh mengejar derajat ketakwaan ini. Wasari'u ila magfiratin mir rabbik wa jannati arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, bersegeralah wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kita mengejar derajat ketakwaan ini. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita fastabiqul khairat, berlomba mengejar derajat ketakwaan ini. Untuk siapa derajat ketakwaan ini? Tentu untuk manusia sendiri. Dan siapa yang mendapat gelar ketakwaan ini? Yaitu pertama, orang yang melakukan puasa dengan kesungguhan, dengan keimanan, dan dengan hanya mengharap kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Itulah pada hakikatnya apabila kita melakukan puasa dengan sungguh-sungguh dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka puasa kita akan menghapuskan segala dosa kita. Dalam ayat lain Allah menjelaskan seperti tadi, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa di sini? Selain orang yang menjalankan puasa dengan iman dan wahtisaban, orang yang mendapat derajat takwa itu adalah orang yang selalu menafkahkan hartanya, baik itu dalam keadaan lapang maupun sempit. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itulah salah satu tanda di antaranya orang yang bertakwa. Puasa ini mengajarkan kepada kita, bukan hanya kita menahan hawa nafsu saja, bukan saja kita menahan rasa haus, tetapi ada dimensi lain. Puasa juga mengajarkan kepada kita untuk selalu peduli kepada sesamanya. Maka salah satu tanda takwa yang selanjutnya adalah orang yang selalu memberikan nafkah, sedekah, baik yang wajib maupun yang sunnahnya, baik dia kala senang maupun dia kala susah, baik dia kala sempit maupun di kala lapang. Inilah salah satu derajat orang takwa yang bisa diraih di Ramadan ini. Ada perintah kita di sana untuk melakukan infak,
sedekah. Dalam konteks tafsirnya, bahwa infak sedekah ini ada yang disebut dengan sedekah wajib, yaitu zakat. Maka di momen Ramadan ini, nanti kita harus juga mengeluarkan zakat fitri kita. Kita harus mengeluarkan zakat kita sebagai bentuk kepedulian kita kepada sesamanya. Zakat dengan kondisi apapun juga wajib kita keluarkan. Apakah kita lagi susah? Kalaulah memang sudah mencapai nisabnya, wajib dikeluarkan. Zakat fitri semua wajib dikeluarkan oleh seluruh umat Islam. Baik itu seorang bayi maupun juga yang sudah tua renta. Wajib mengeluarkan zakat fitrah. Inilah bentuk dari kesempurnaan di bulan Ramadan. Bukan hanya kita melaksanakan ibadah puasa, tetapi juga kita harus menyempurnakan diri dengan ibadah zakat. Bukan hanya zakat fitri, hadirin hadirat semua. Zakat mal pun mungkin sekarang bisa kita hitung dari nisab tahun ke tahun. Dari mulai Ramadan lalu sampai Ramadan sini sudah haul 1 tahun. Maka apa yang kita miliki wajib kita keluarkan pada saat Ramadan ini. Itulah bentuk dari wujud kita, wujud solidaritas sosial. Bahwa Islam turun di bumi ini bukan hanya urusannya kesalehan pribadi saja, tetapi juga harus ada kesalehan sosial. Puasa mengajarkan dua dimensi ini. Bahwa puasa memang niatnya karena Allah dalam menahan rasa lapar, rasa haus. Tetapi juga puasa mengajarkan kita harus merasakan bagaimana para fakir miskin tidak bisa menikmati makan sehari-hari, tidak bisa menikmati minum seperti mana layaknya, tidak bisa merasakan perut yang kenyang sebagaimana layaknya. Nah, pada puasa ini mari kita kuatkan kesadaran spiritual kita kepada Allah hanya dengan ridho Allah, imanan wahtisaban. Tetapi konteks imanan wahtisaban tadi seperti juga derajat takwa yang ingin kita raih, ada kepedulian sosial. Yaitu siapa yang mencapai derajat takwa pasti dia akan peduli kepada sesamanya. Dia akan mengeluarkan zakatnya untuk para fakir miskin. Bapak, Ibu semua, para pemirsa TV, Forli dan radio, kami mengajak, saya sebagai pribadi mengajak kepada diri saya, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Mari kita bersegera meraih ketakwaan di Ramadan ini seperti yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran tadi. Konteks puasa dan zakat kedua-duanya adalah bertujuan meraih ketakwaan. Maka berbahagialah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa saat ini, dan juga berbahagialah kita apabila dimampukan oleh Allah untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekahnya. Insya Allah puasa kita akan sempurna apabila di ujung nanti kita mengeluarkan zakat. Dan tentunya kita sempurnakan dengan infak sedekah sebagai kepedulian kepada sesama kita. Zakanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.